sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada malam hari ini, Jumat 13 November 2020 dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini kita memasuki episode ke-173. Di depan kita sudah menyanyikan Kidung Jemaat 173, Siapa tergantung di salib sana. Yang kita tahu, yang kita muliakan, yaitu Sang Kristus tergantung di salib di sana, meskipun Dia tidak berdosa. Kasih-Nya itu sempurna sejati, tetapi dipandang hina dina. Kita tahu apa yang dilakukan Kristus justru untuk membuka mata kita bahwa kitalah yang berdosa, dan kita sudah dilepaskannya karena karya penebusannya. Kita patut bersyukur, dan kita sikap hati kita buka pada malam hari ini untuk dengan sukacita menyambut sapaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang rela mati untuk kami, tolong kami bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup, yang berkarya di dalam kehidupan kami sesehari. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami rindu untuk mendengar sabda-Mu. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman pada malam hari ini temanya tanggung jawab disertai Tuhan. Artinya kalau punya penyertaan, kalau Tuhan berikan penyertaan, maka kita pun juga harus bertanggung jawab, ya. Mari kita mendasari dengan membaca Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23, ya. Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat satu lagu ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Nah, ingat lagu itu ya, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara disertai Tuhan, maka kehidupanmu akan berwarna-warni, ya, dan akan terasa indah. Bahkan dikatakan tadi, di tengah badai. Dan itu pula lah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Penyertaan Tuhan itu dinyatakan dengan apa? Kalau kepada orang Israel, dengan mengutus malaikatnya. Cukup sampai di situ? Israel disertai? Ataukah juga saudara disertai? Cukup sampai di situ? Tidak. Apa
Apakah cukup kalau gini? Pokoknya percaya saja. Ada penyertaan Tuhan kok. Karena toh kita, saya, saudara, tidak sanggup melakukan apa-apa sendiri. Sudahlah, berserah saja pada Tuhan. Ya, sahabat GKI Genuk Indah, pernyataan itu benar. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Apa? Ada tanggung jawab yang tetap sahabat-sahabat GKI harus lakukan. Ya. Bersama dengan apa? Bersama dengan penyertaan Tuhan itu, sahabat, saudara dan saya tetap harus melakukan sesuatu. Coba kita lihat. Tuhan mengingatkan dalam ayat 21 di Keluaran 23 dikatakan ini, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Dan seterusnya, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan seterusnya. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Maksudnya apa? Menurut. Apa yang disuruh malaikat itu lakukan, karena ada nama Tuhan, Tuhan sesungguhnya yang menyampaikan itu. Kalau malaikat itu suruh lakukan, jangan membantah. Kalaupun sahabat-sahabat merasa tidak mampu, cobalah, belajarlah, latihlah. Nah ini satu kata latih yang kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa risih mendengarnya. Jadi kalau sahabat merasa risih dengan istilah perintah Tuhan harus dilatih, maka maknailah latih tadi dengan ini. Lakukanlah, kerjakanlah berkali-kali, kerjakanlah terus-menerus sampai akhirnya engkau terbiasa dan itu menjadi habit atau menjadi kebiasaanmu. Menjadi sesuatu yang bisa kamu kerjakan. Kamu bisa mengerjakannya itu kalau kamu kerjakan berulang-ulang dengan kegagalan, dengan keberhasilan, sampai terbiasa, sampai bisa. Itu namanya melatih. Ya. Jadi kalau merasa risih dengan kalimat itu, maknailah dengan cara itu. Dan saya bersyukur, sahabat GKI Genuk Indah, sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, penyertaan itu dilakukan langsung oleh Tuhan. Ya, tidak diberikan melalui malaikatnya. Malaikat ada, tetapi di dalam diri saudara sesungguhnya Tuhan menyertai langsung. Apa itu? Melalui apa? Melalui rohnya yang diberikan oleh Tuhan. Roh yang sudah masuk di dalam dirimu, yang tidak perlu kau undang-undang lagi. Kecuali apa? Kecuali kau minta supaya Tuhan, roh Tuhan memampukan engkau untuk melakukannya. Kecuali kau sahabat tidak percaya kalau roh Tuhan ada dalam kehidupanmu. Roh Tuhan ada dalam kehidupanmu, tinggal kamu mau manut enggak gitu. Mau manut enggak? Mau melakukan enggak? Tidak ada istilahnya Tuhan meninggalkan kita kalau engkau tidak menolaknya, kalau engkau tidak membantahnya dalam firman-Nya. Bagaimana saya tahu itu? Saya yakin sahabat GKI Genuk Indah sering atau paling tidak pernah bercakap-cakap dengan pribadi itu. Ya, pernah loh bercakap-cakap. Biasanya saat-saat sahabat di dalam pergumulan atau saat sahabat akan mengambil keputusan-keputusan penting. Pada saat itu biasanya ada percakapan dalam hatimu. Itu bukan sekedar hati nuranimu, tetapi Roh Kudus. Karena saya tidak pernah itu dibilangin hal-hal yang jelek dalam hati saya. Selalu hal-hal yang baik. Dan kenyataannya ketika saya mengambil sesuatu yang lain, kenyataannya memang berbeda. Sehingga saya tahu, seharusnya saya melakukan ini karena hati saya pernah bilang begini. Itu bukan hati sendiri, tetapi ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Itulah. Jadi dengarkan, lakukan, manut. Itu cukup. Lakukanlah tanggung jawabmu sebagai orang yang disertai Tuhan. Itu yang menjadi tema kita. Memang itu yang harus dikerjakan. Manut, menurut. Sehingga pertanyaannya adalah, pernyataan lanjutannya adalah, bukankah seharusnya tangan kita yang mengerjakan sesuatu, kaki kita yang mengerjakan sesuatu, seluruh anggota tubuh kita yang mengerjakan sesuatu?
Masa ya sudah manut, nggak melakukan apa-apa, itu salah. Manut, belajar melakukan. Memang di saat-saat penting tanganmu angkat tangan, dan ketika engkau angkat tangan menyerah, sesudah engkau melakukan segala sesuatu, maka Dia akan turun tangan. Amin. Tuhan menolong saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami kuat di dalam-Mu, supaya kami dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan percaya hati Tuhan, roh Tuhan ada dalam hati kami yang ingin merindukan segala sesuatu baik. Hanya kami yang seringkali tidak taat, tidak menurut. Kau tolong kami supaya kami menurut akan kehendak-Mu melalui roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan masuk dalam hati kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami rindu untuk diubahkan dan dipakai oleh-Mu. Amin. Mari sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 173, Siapa Tergantung di Salib Sana. Kita nyanyikan bait yang keempat dan juga bait yang kelima. Sampai jumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.